mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mencintai Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu sadayana, alhamdulillah. Tapi sedikit mereview juga ya, khawatir ada ini ya tentang bahwa kehidupan pra Rasul. Jadi sirah nabawiyah ini terbagi dalam 4 bagian ya. Review kembali. Yang pertama, sebentar ya. Kenapa ya nggak keluar dia? Ada ada suaranya nggak? Ada. Ada? Ini ada. Ada. Oh ya. Ya. Ini pakai headset tapi tiba-tiba ngeblank gitu. Ada, Miss. Ada. Jadi sirah nabawiyah ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah fase sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pra Rasul. Nah, yang kedua itu adalah fase persiapan. Fase persiapan itu persiapan kerasulan di usia 0 sampai 40 tahun. Yang ketiga itu adalah fase Mekah. Yang keempat adalah fase Madinah. Nanti fase Madinah ada sampai kepada terakhir Futuh Mekah ya, Futuh Mekah nanti ya. Tapi Futuh Mekah dimasukin ke fase Madinah. Dan fase pra Rasul itu gitu ya, fase pra Rasul itu terbagi lagi. Terbaginya di 0 sampai 8 tahun. Ya, 0-8 tahun itu adalah fase di mana Rasulullah keyatiman. Peristiwa yang terjadi adalah ini inti-intinya ya. Rasulullah dibawa ke Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad dikembalikan, diambil lagi oleh Halimatus Sa'diyah, sampai betul-betul golden age Rasulullah itu berada di suku Bani Sa'ad, di Halimatus Sa'diyah. Setelah peristiwa pembelahan dada, hampir usia 5 tahun Rasulullah SAW, sebagian kitab itu ada 4 tahun, ada yang 5 tahun. Rasulullah SAW itu Halimatus Sa'diyah ketakutan ya dengan pucatnya Rasulullah, akhirnya dikembalikanlah kepada Aminah. Nah, di Aminah diajaklah Rasulullah itu di usia 6 tahun pergi ke Mekah, ke Madinah. Ke Madinah, dari Mekah dibawa ke Madinah untuk menziarahi saudara-saudara Aminah, sekalian ziarah kubur kepada ayahnya gitu. Karena makamnya itu kalau sekarang kan udah di sekitar Masjid Madinah ya, di situ. Nah, disitulah Rasulullah mendapat pengetahuan bagaimana caranya berenang gitu ya, diajarkan oleh saudaranya gitu ya, memanah dan berkuda sebetulnya di Mekah juga sudah menjadi bagian sehari-hari gitu ya. Dan diajarkan bermain layang-layang gitu ya di Madinah itu ya, bagaimana karena tidak terakulturasi budaya yang macam-macam, di situ betul-betul asli penduduk Madinah. Beda dengan kehidupan di Mekah yang sudah terbiasa orang itu dari berbagai negara Jazirah Arab mendatangi untuk ibadah haji, umroh. Jadi biasa banyak orang gitu ya, seperti. Nah, 0 sampai 8 tahun itu di perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Mekah, ibunya meninggal. Maka pengasuhan itu diberikan kepada kakeknya, di mana kakeknya itu meminta barokah atau Ummu Aiman untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan kakeknya itu ya pernah ada sebuah ketakutan kehilangan Rasulullah, yaitu ketika meminta tolong Rasulullah cariin unta, tiba-tiba nggak datang-datang aja, langsung kakaknya merasa bersalah, anak kecil diminta nyariin unta gitu. Akhirnya kakaknya memberikan amanah kepada Ummu Aiman untuk menjaganya dari gangguan atau dari
jangan sampai lepas dari pandangan Ummu Aiman. Itu ya di fase keyatiman, di mana di usia 8 tahun kakeknya itu Abdul Muthalib wafat dan pengasuhan diberikan kepada Abdul Muthalib. Nah, di Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah itu wafat Rasulullah ketika umurnya 8 tahun 2 bulan 10 hari. Disitulah pengasuhan diberikan kepada Abdul Muthalib. Disitulah di Abdul Muthalib, di anak-anak, fase anak-anak itu Rasulullah diajarkan berbagai hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya dengan bagaimana dari kaya menjadi orang yang bergaul dalam lingkup Abu Thalib itu, beliau itu orangnya empati, enggak istilahnya apa ya kalau kita mah bahasa kita ya, mungkin bahasa ini untuk Rasulullah SAW itu kasar ya, jadi tahu diri lah gitu ya, beliau dititipkan di pamannya yang dalam keadaan kekurangan. Disitulah pamannya melihat kelebihan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di paman itu belajar empati gitu ya, belajar mukjizat yang tadi disampaikan oleh Umi Rindin itu ya, sampaikan seperti itu. Dari situ Rasulullah SAW di usia 8 sampai 12 tahun terjadilah peristiwa-peristiwanya, yaitu meminta turun hujan ya, meminta turun hujan. Terus di akhir usia 8 sampai 12 tahun di pamannya, di akhir usia 12 tahun. Di usia akhir 12 tahun itu Rasulullah belajar berdagang ke Syam. Di dalam beberapa riwayat itu, yaitu Rasulullah itu ekspornya itu memang 2 kali. Tetapi ketika Rasulullah dengan pamannya yang pertama ke Syam itu, ke Busra, itu tidak jadi ya, tidak jadi karena balik lagi diperintahkan oleh pendeta Buhairah. Udah ya ini kemarin ya? Sudah ya? Yang peristiwa ini kemarin sudah ya? Iya, sudah, Mi. Ya, dengan Buhairah gitu ya. Itu langsung disambut dari kejadian itu Rasulullah SAW beliau terlindungi dari sifat-sifat atau dari kejadian tradisi jahiliyah. Itu di usia 12 sampai 25 tahun. Ini fase 12 sampai 25 tahun karena Rasulullah berdagang ke Syam itu di akhir. Jadi di dalam buku-buku itu dikoreksi lagi ya nanti yang kemarin itu adalah di usia 12 tahun Rasulullah itu gitu ya. Masuk ke 12 tahun itu berdagang ke Syam itu gitu ya. Maka peristiwa yang terjadi di usia 12 sampai 25 tahun itu adalah yang pertama, Rasulullah berdagang ke Syam yang pertama. Yang disampaikan di situ ketemu dengan pendeta Buhairah itu ke Basrah di Syam itu ya. Bagaimana nanti saya share di grup, saya fotokan di ini ya tentang peta dagang Rasulullah SAW sehingga kita tahu bahwa Basrah itu sudah jauh dari Mekah gitu ya, sudah jauh dari Mekah dan itu balik lagi gitu ya, seperti itu gitu. Nah, ini keburu lupa. Nah, dilihat dulu ya. Dilihat di grup itu ada peta perdagangan, jalur-jalur perdagangan Rasulullah SAW. Bagaimana jalannya berkilo-kilo, udah gitu diminta balik lagi oleh pendeta Bahirah. Dan di situ Masya Allah kita lihat dialog antara pendeta Bahirah dengan Rasulullah SAW sehingga mempunyai kesimpulan ya bahwa di situ tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah tidak mengakui Lata dan Uzza gitu. Semua ciri-cirinya itu dicatat oleh pendeta Buhairah bahwa itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi. Karena dilihat di perjalanan itu ada awan yang melindunginya, menutupinya dari panas teriknya matahari, ada bebatuan yang seperti tunduk dan pepohonan-pepohonan pun yang melindungi Rasulullah SAW.
Itulah kejadian yang luar biasa dan semua ciri itu ada. Dan saya baca di ini bahwa ya di buku The Great Story ini disebutkan bahwa betul pendeta Buhairah itu yang pernah saya sampaikan kemarin, itulah yang kedatangan 3 orang ya, bukan 2 orang. Kemarin itu tentara Romawi itu 2 orang, ini 3 orang dari ahli kitab ya. Kalau di sini sebutnya ada ahli kitab, sebagian lagi itu adalah tentara Romawi yang disuruh oleh Kaisar Romawi untuk membunuh Rasulullah SAW. Ternyata diberi pengarahan oleh pendeta Buhairah yang mereka akhirnya tidak bisa berkata apa-apa karena itu adalah benar dari kitab mereka ada. Itu peristiwa dengan di perjalanan ke Syam itu ya, yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Rasulullah di fase dagang ini, di fase 12 sampai 25 tahun itu disebutnya fase dagang ya. Rasulullah itu peristiwa yang selanjutnya itu adalah peristiwanya bagaimana Rasulullah SAW diakui ya, tidak menyukai Lata dan Uzza. Ini buktinya adalah saat berdialog dengan pendeta Buhairah yang di Syam itu ya. Yang kedua, Rasulullah SAW di fase ini betul-betul terjaga oleh Allah untuk tidak terhindar dari penyembahan kepada tradisi-tradisi jahiliyah atau terlindungi dari kebiasaan tradisi-tradisi jahiliyah gitu ya. Bagaimana yaitu tidak suka kepada Lata, Uzza dan Manat, juga tidak mau mengikuti perayaan Buana ya. Buana adalah tradisi kaum Quraisy untuk menyembah, mengagungkan berhala-berhala. Sampai Rasulullah pernah diajak oleh pamannya, terus tetapi menghilang. Dan di peristiwa ini itulah yang ketemu dengan biasanya diadakan peramal-peramal di tradisi-tradisi ini. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah itu ditidurkan saat ingin menonton pesta-pesta jahiliyah, gitu ya, seperti itu. Terus Rasulullah SAW pernah dimintai menutup aurat oleh malaikat, gitu. Ketika Rasulullah SAW waktu kecil itu bermain itu sampai bajunya dibuka, diinikan untuk bisa manggul batu, gitu ya. Tapi bajunya dibuka, kainnya dibuka, jadi kelihatan lah, jadi telanjang lah, nggak pakai baju gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu dibisikin oleh malaikat, ya. Dibisikin oleh malaikat bahwa tutupi auratmu. Dan Rasulullah SAW menutup aurat. Dan yang terjadi di situ juga ada perang Fijar. Nah, ini perang Fijar ini luar biasa ya. Perang Fijar ini terjadi, ada yang sudah baca tentang perang Fijar? Enggak, bisa ada yang udah baca dulu. Ada nih. Perang Fijar ini adalah perang yang terjadi, disebut Fijar itu karena perang yang terjadi di 4 bulan haram. Muharram ya. Yaitu di bulan Muharram itu ada 4, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, biasanya di 4 bulan ini orang-orang itu adalah waktunya mereka untuk berdagang. Maka mereka sibuk berdagang di 4 bulan itu. Di 4 bulan itu tidak ada peperangan. Tetapi ada sebuah peristiwa yang luar biasa gitu ya. Di ini penyebab perang Fijar gitu ya. Ini dulu ya, perang Fijar itu perang yang terjadi bulan Muharram ketika mereka sibuk berdagang. Seluruh kabilah
baik dari kabilah Arab maupun Persia gitu ya, itu mendagangkan ya, dari Yaman juga, semuanya berkumpul berdagang di yang pasar keren itu pasar Ukaz. Di wilayah-wilayah mereka ada pasar. Di wilayah Parsi ada pasar tertentu gitu ya. Di Yaman ada. Tapi khusus untuk pasar musiman selama bulan Haram, khususnya di bulan Zulqa'dah, itu ada disebutnya pasar Ukaz. Pasar Ukaz yang rutin tiap tahun ada, dan itu adalah terjadi transaksi perdagangan, kalau kita mah perdagangan internasional gitu ya. Transaksi perdagangan internasional terjadi di situ. Dan luar biasa di situ itu gitu ya. Semua kabilah itu sampai para pemimpin-pemimpin kabilah, sampai para raja pun itu menitipkan barang dagangannya. Pemimpin kabilah gitu ya, ikut berdagang. Nanti ada dagang itu, yang didagangkan itu ada dagangan barang-barang yang mahal. Kalau kita mulainya lah gitu. Itu diperdagangkan oleh eh, apa ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin dari setiap bani gitu ya. Atau raja Parsi pun ikut sebagai sponsor, ada di situ gitu ya. Itu seperti itu. Nah, itu adalah terkenal pasar Ukaj. Dan di pasar Ukaj ini terjadilah eh, apa namanya eh, per eh, istilahnya ada, kalau kita bazar gitu ya, ada kesenian-kesenian gitu ya. Salah satunya di pasar itu adalah para pemimpin-pemimpin kabilah, misalkan yang paling kaya dari bani ini, menyewa syair-syair, dan dia mengucapkan oleh ahli syair tentang kehebatan sukunya. Nah, gitu ya. Kehebatan sukunya. Itu gayung bersambut dengan yang lainnya. Kalau di Padang mah mungkin ya pantun ya nih ya gitu ya. Tentang pantun gitu. Ini tuh terus gayung bersambut tentang kehebatan ahli-ahli syair yang mereka bawa gitu. Itu seperti itu. Ada orang yang begitu, ada orang yang judi di situ tuh ya. Ada orang yang berjudi, macam-macam lah di situ tuh ya. Ada pasar yang jual beli gitu. Di situlah seperti itu kejadian terjadi di pasar Ukaj. Ada yang memamerkan hasil-hasil produk dalam negerinya gitu untuk di pasar. Nah, di situ gitu ya. Semua dari negeri-negeri Parsi, dari negeri Romawi atau dari Yaman itu memasuki wilayah pasar Ukaz itu tidak mulus masuknya, kecuali mereka membayar, kalau kita mah maaf ya, preman-preman lah gitu ya, yang bisa eh, pengamanan barang dagangan dia ke wilayah pasar Ukaz gitu, seperti itu. Maka ada eh, Nu'man bin Al-Munzir, dia adalah pedagang ya, eh, apa namanya, saudagar kaya yang berdagang, orang Persia gitu, yang dia itu mau berdagang, dan ternyata ada salah seorang dari Bani Damrah bin Khabar, yaitu dari bin Kinanah, dari Bani Kinanah, berarti penduduk Mekah, dia menawarkan, sini unta-untanya saya yang bawain dagangnya gitu, bernama Al-Barad bin Qais. Nah, Al-Barad bin Qais. Tapi dia mengatakan, nanti aku dagangkan ke bani-bani yang bani khusus dia, Bani Kinanah. Ternyata Nu'man bin Munzir nggak mau dong. Barang daganganku hanya terkenal nanti di Bani Kinanah saja. Aku ingin daganganku itu bisa dikenal, dibeli oleh semua kalangan. Gitu. Akhirnya adalah Urwah Arah lah gitu ya. Ini dari Bani Hawazin. Bani Hawazin itu dia
wilayah daerah wilayah Ukaz ya, pasar Ukaz. Jadi pasar Ukaz itu dalam pemerintahan masuk pemerintahan Mekah gitu ya, antara Mekah dengan Taif gitu ya. Tetapi tanahnya sendiri ada di wilayah Hawazin sebetulnya gitu ya. Maka orang Urwah Arahlah itu ya udah aku aja. Nah, sampai terjadilah eh, apa namanya eh, jadi Al-Barad ini menanyakan kepada Urwah, berkata kepada Urwah, apakah engkau memberi perlindungan pada unta-unta tersebut dari Kinanah gitu. Engkau memberi perlindungan itu dari Kinanah gitu. Urwah menjawab, benar. Bahkan aku melindunginya dari semua manusia. Kebayang nggak? Apakah engkau memberikan perlindungannya dari Bani Kinanah gitu, agar bisa dibeli dari Bani Kinanah? Engkau bisa gitu. Ya bisa gitu ya. Bahwa saya itu bisa melindunginya dari seluruh manusia. Jadi kalau Baroh ini, Al-Barod itu bisa melindunginya, dagangannya hanya laku di daerah Bani Kinanah saja gitu ya. Kalau Urwah itu bisa mendagangkan kepada seluruh kabilah. Intinya seperti itu. Dengan pengawalannya itu, barang tersebut bisa aman dan eh, aman dan bisa dibeli oleh seluruh kabilah yang ada. Gitu. Maka panaslah gitu ya. Ini terjadilah persaingan sesama ini ya, sesama preman gitu ya, sesama preman dari kabilah. Terjadi dua orang yang berselisih ini gitu ya. Tapi saat keluar dan Urwah itu lengah, Al-Barad itu membunuh Urwah dan dua teman sahabatnya Urwah. Dibunuhlah. Dan ini terjadi di bulan haram. Maka terjadilah dikabarkan bahwa Urwah ada yang lari dan mengabarkan kepada kabilahnya bahwa Urwah dibunuh oleh Al-Barad. Gitu. Terjadilah peperangan. Dan peperangan ini terjadi di bulan haram. Dan peperangan ini terjadi 4 tahun. Jadi setiap ada lagi, kan pasar Ukaz terjadi lagi, dagang lagi di bulan haram tahun berikutnya, disambung lagi itunya apa namanya peperangan. Maka apa aja yang terjadi yang menyebabkan perang Pijar itu? Dalam buku The Great Story ini dibahas yang pertama adalah konflik yang terjadi tadi ya. Yang pertama itu yang mengawali ya peperangan itu adalah yang Qais tadi ya. Pertama ada konflik yang terjadi seorang dari Bani Qais kepada Bani Kinanah. Ya tadi Urwah itu adalah dari Bani Qais. Ya. Kalau Al-Barad itu dari Bani Kinanah. Yang terjadilah perseteruan di antara dua kubu Bani tersebut. Gitu ya. Jadi kalau orang-orang Arab itu, Kinanah itu dengan Hasim, dengan Abdul Muthalib, itu kan menyatu ya, bersekutu gitu, bersekutu. Nanti Bani Qais dengan Bani yang lain bersekutu juga. Akhirnya terjadilah peperangan permusuhan yang bertahun-tahun, terus mereka terjadi di dalam perdagangan itu tidak nyaman lagi di pasar Ukaz itu gitu ya. Karena ada dua yang berseteru gitu ya, seperti itu. Nah, ini peristiwa peperangan pertama gitu ya. Peristiwa perang pertama. Dan Rasulullah SAW pada saat itu sebagian itu mengatakan di usia 14 sampai 15 tahun. Arti atau yang ada lagi yang menyebutkan di usia 20 tahun. Betul, sekitaran segitu usianya, yaitu karena perang Pijar terjadi selama 4 tahun. Jadi setiap bulan haram terjadi jual beli di pasar, terjadi lagi peperangan, ramai beli gitu ya. Setelah itu mah enggak gitu ya. Tapi padahal itu adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. Yang kedua, kejadian kedua di pasar Ukaz itu adalah ketika ada seorang dari Bani Kinanah membangga-banggakan dirinya di hadapan Bani Qais, yaitu Bani Kinanah membangga-banggakan di hadapan Bani Qais, yaitu syair-syairnya itu betul-betul Bani Qais itu merasa kalah gitu ya.
oleh kehebatan siir-siir dari Bani Kinanah. Perang lagi gitu ya, seperti itu. Sampai berhari-hari perangnya berhenti, nanti disambung lagi ketika ada lagi pasar, terjadi lagi panas di situ. Itu yang kedua. Yang kedua terjadi seperti itu ya, karena kebanggaan Bani Kinanah gitu ya. Jadi membuat Bani Qais ini merasa direndahkan lah gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah peristiwa penodaan terhadap seorang gadis jelita dari Bani Qais oleh pemuda Mekah gitu ya. Peristiwa pelecehan itu terdengar oleh Bani Qais. Mereka marah dan berusaha menuntut balas. Mereka sepakat untuk menyerang pemuda Mekah tersebut. Akhirnya perang lagi. Seluruh kabilah itu perang lagi. Jadi perangnya itu perang besar. Jadi bagaimana seorang wanita yang jelita dari Bani Qais ini, dia ditutup semua gitu ya, dari panasnya terik gitu ya, menutup, tiba-tiba bukalah mukamu, kata Bani Kinanah. Tidak mau. Ketika dia tidak mau, si bajunya itu diikatkan ke sesuatu gitu ya, sehingga terlihatlah oratnya wanita tersebut, dan wanita tersebut malu gitu ya, merasa malu dan nangis gitu ya, dan inilah terjadi rame lagi gitu ya. Itu peristiwa yang ketiga. Yang keempat adalah seorang dari Bani Kinanah yang bernama tadi Al-Burad gitu ya, membunuh 3 orang dari kabilah Qais, Ailan gitu ya. Dan inilah terjadi. Akhirnya mereka menyadari nggak nyaman ya dagang seperti ini aja. Kenapa disebut perang Fijar? Karena perang ini selalu terjadi pada bulan yang diharamkan oleh Allah untuk peperangan, di mana mereka harus nyaman di dalam perdagangan. Akhirnya buatlah kesepakatan di antara mereka, yaitu mengusulkan dari sebagian dari orang Quraisy ini, senyaman ya jualan. Akhirnya diputuskanlah ada perundingan. Nah, diawali dengan perundingan dengan cara menghitung jumlah korban. Jadi pihak yang jumlah korbannya paling banyak, mereka harus membayar diat benda yang lebih banyak pula. Jadi membayar diat kepada lawannya. Lawannya berapa dia yang terbunuh, membayar diat kepada lawannya. Usulan itu diterima, akhirnya mereka pun berdamai sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Mereka berdamai. Maka perang pun dihentikan dan permusuhan antara mereka ditiadakan. Jadi perang Fijar ini ditiadakan. Setelah perang Fijar itu baru menghasilkan Hilful Fudul. Hilful Fudul. Ini Hilful Fudul ini Hilful Fudul. Hilful Fudul ini terjadi terjadi setelah perang Fijar ya. Ini terjadi Hilful Fudul. Hilful Fudul ini di usia Rasulullah SAW mendekati 20 tahun. Hilful Fudul itu adalah aliansi atau perjanjian persekutuan antara dua kabilah itu. Isi perjanjian Hilful Fudul ini adalah ya, jadi perang Fijar menghasilkan sebuah perjanjian disebut dengan Hilful Fudul. Perjanjian tersebut disepakati oleh kabilah yang berseteru. Ya, ini terjadi di bulan Zulqa'dah dan seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Bani Hasyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahrah, Bani Kilab, semuanya, Bani Taim dan bin Murrah, semuanya hadir. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Tamimi untuk berunding mengakhiri semua pertikaian. Ya. Jadi salah satunya di situ diisilah isi perjanjian itu adalah mengikat keturunan Bani Hasyim, Bani semuanya gitu ya. Semuanya diikat dan semua pihak sepakat untuk saling membantu dan membela orang yang terzalimi dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ini dalam buku Ibnu Hisam ya, Great Story nukil juga gitu ya. Dan di antara orang-orang yang hadir pertemuan tersebut tanpa seorang anak muda, dialah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Karena Masya Allah, disitulah Rasulullah SAW
melihat sebuah keadilan, melihat sebuah pencerahan. Dan di usia 12 tahun itu, di usia itu sudah mulai 12 sampai 25 tahun, di usia 20 tahun itu Rasulullah sudah bisa melihat bagaimana beliau terlibat langsung dengan sesuatu yang besar gitu ya, di antara perjanjian kabilah-kabilah ini gitu ya. Sampai Rasulullah mengatakan pencerahan banget gitu. Awalnya ini tuh kan di dalam surat Ad-Duha dikatakan ya, wadduha walayli idza saja ma wadda aqrabu kama qala wal akhiratu khairul laka min wala sawfa yu'tika bukan tapi alam nasrah kasodok wadon angka wizrok alladhi angka zazrok. Maaf ya, itu salah. Yang Rasulullah wadduha walayli idza saja ma wadda aqrabu kama qala walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatahdu alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dolan fahada wajadaka dolan fahada. Sebelumnya engkau menemui dolang fahada, sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahiliyah, sesuatu yang betul-betul kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrah Rasulullah SAW. Tiba-tiba Allah bukakan satu demi satu. Dan inilah awal Rasulullah SAW mengerti, memahami bahwa salah satu yang harus diberlakukan itu adalah adanya kesepakatan semua untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi melakukan kebaikan. Maka ada hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan ya kepada para sahabat, aku telah menghadiri sebuah hilf atau perjanjian di rumah kediaman Abdullah bin Judah. Yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrun ni'am, unta merah. Padahal unta merah itu adalah sebuah kendaraan yang termahal yang menjadi kendaraan bangsa Arab pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW bangga dengan hal itu, yang merasakan ada sebuah pencerahan luar biasa. Ternyata bisa ada titik terang, sebuah kebaikan di dalam masyarakat jahiliyah ini. Itu seperti itu. Itu hikmah daripada hilful fudul. Makanya bagaimana pengaruh hilful fudul ini di dalam prakteknya. Nah, kebayang Rasulullah itu di dalam prakteknya. Ternyata luar biasa bahwa hilful fudul ini adalah sesuatu yang ditandatangani oleh para kabilah, dan sesuatu itu yang dia akan menjadikan pegangan bagi seluruh jazirah Arab tentang perjanjian ini, gitu ya. Jadi yang harus dipraktekkan kalau kita mah terjadi undang-undang, gitu ya, berlakunya undang-undang hilful fudul ini. Maka pernah ada kejadian pengaruh hilful fudul ini ya, yaitu pengaruh hilful fudul terlihat saat seseorang dari kabilah Jabid datang ke Mekah, yaitu dari kabilah Yaman. Kalau tadi itu Nu'man bin Munzir itu dari Parsi, dari Persia. Kalau sekarang ini adalah dari Yaman, dari bawah gitu ya. Datang ke Mekah. Mereka membawa barang dagangannya. Barang dagangan itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi hak si pedagang. Berhari-hari dia nunggu dibayar, dagangannya diambil tapi tidak dibayar-bayar. Terus orang ini, Zabid ini, dia meminta bantuan kepada sekutu Al-As. Tapi mereka itu mengacuhkan gitu. Akhirnya si pedagang ini naik ke Gunung Kubais gitu, dan menyenandungkan syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya sambil berteriak-teriak dengan keras. Rupanya Zubair bin Abdul Muttalib ya, mendengar senandung syair memilukan itu, mengapa orang tidak melakukan orang yang itu tidak diacuhkan. Akhirnya berkumpul dan mereka mengatakan kabilah yang menyetujui
perjanjian Hilful Fudul itu ditegaskan. Ada isinya bahwa mereka adalah berjanji akan melindungi orang yang terzolimi. Gitu ya. Orang yang terzolimi akan dilindungi. Yang awalnya, kalau mereka itu perkabilah itu bersatu, bersekutu untuk membela suku-suku tersebut, kabilah-kabilah tersebut, baik dia terzolimi atau menzolimi. Awalnya tidak ada peraturan bahwa kalau dia menzolimi, dia tidak akan dibela. Tidak. Tetapi perjanjian di antara kabilah itu adalah dia akan membela kabilahnya, baik itu terzolimi ataupun menzolimi. Yang penting membela asobiah, gitu. Nah, dengan Hilful Fudul ini adalah adanya keadilan. Bahwa itu Hilful Fudul itu menjadikan keadilan adalah sebuah nilai yang mutlak. Jadi bukan nilai relatif, bukan nilai relatif. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menunjukkan harga dirinya untuk berpartisipasi dalam memperkenalkan prinsip keadilan ini di dalam Hilful Fudul. Jadi nilai cikal bakal prinsip keadilan itu ada pencerahan Rasulullah. Oh, ini gitu ya. Oh, kita itu harus membela orang-orang yang yang benar, bukan hanya karena kabilah saja. Itu seperti itu. Gitu. Karena ini syair-syairnya ya, syair-syairnya Masya Allah gitu ya. Syair yang ini, wahai keluarga Fihir, demi orang yang tertindas barang dagangannya di tengah-tengah Mekah yang jauh dari rumah dan kerabat, dan yang sedang berihram berdebu belum menyelesaikan umrahnya. Wahai demi laki-laki di antara tanah suci dan bebatuan, tanah suci tidak mati karomahnya, dan tidak ada kesucian untuk pakaian penjahat pengkhianat. Gitu. Baru inilah gitu ya, yang membuat para pemimpin kabilah keluar, dan itulah mempraktekkan. Jadi sumpah Fudul itu menjadi sebuah oase. Inilah yang saya dari tadi sore baca ini gitu ya, Masya Allah gitu ya. Itu kebayang Rasulullah SAW menjadi oase di padang pasir gitu ya, di tengah padang pasir, yaitu betul-betul di dalam kegelapan jahiliyah seperti sesuatu titik terang, titik yang cerah, yang sesuai dengan fitrahnya, bahwa inilah sesuatu yang benar, itu ini gitu. Awalnya Rasulullah SAW itu karena seorang yang ummi, nggak tahu kedaku maha iya teh gitu ya. Beliau hanya tahunya itu bagaimana membantu empati kepada orang lain gitu ya. Hanya seperti itu. Maka di dalamnya itu adalah petunjuk, bukti yang jelas bahwa menyebarnya kerusakan dalam sebuah sistem atau masyarakat bukan berarti tidak ada keutamaan apapun. Jadi kita itu diajarkan, Rasulullah SAW itu diajarkan oleh Allah bahwa tidak boleh pesimis dengan kondisi yang ada. Sehingga pasrah begitu saja. Pasti di dalam kejahiliahan itu ada titik-titik yang bisa tersambung, tersibgoh dengan dakwah nilai-nilai dalam Islam gitu ya. Akhirnya disitulah Rasulullah SAW itu mengeluarkan pencerahan gitu ya. Bahwa masyarakat yang penyembah berhala, penganiayaan itu sudah biasa, moral yang buruk, kezaliman, perjinahan, praktek riba, itu semua sudah sebuah istilahnya seluruh kejahilian, kemaksiatan itu ada, maka dan mereka itu membenci ada sebagian yang mereka membenci ketidakadilan dan tidak menyetujuinya. Dan dalam hal ini pelajaran juga bagi kita ya, dalam komunikasi, ya, dalam komunitas itu tidak boleh kita istilahnya pesimis dengan hal yang ada. Terus isi pelajaran dari Hilful Fudul ini juga adalah
Kezaliman atau ketidakadilan itu tidak dapat diterima apapun bentuknya, bahkan walaupun ketidakadilan itu terjadi pada orang-orang yang sedikit. Jadi Islam itu memerangi ketidakadilan, dan ternyata luar biasa. Disitulah Rasulullah SAW melihat. Dan pelajaran yang selanjutnya adalah bolehnya saling bersumpah untuk perbuatan kebaikan. Jadi saling bersumpah ini dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi harus wata'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Jadi di antara orang itu harus bersepakat untuk menyepakati, atau kalau membuat para anggota dewan itu mensepakati untuk membuat undang-undang yang adil untuk kemaslahatan umum. Jangan pernah berkomunikasi saling melobi untuk membuat sesuatu yang merugikan masyarakat. Salah satunya seperti itu dalam praktek kehidupan kita. Ini ya, dan Rasulullah SAW demi menegakkan keadilan dan mencegah ketidakadilan, itu Rasulullah sampai membandingkannya dengan unta merah. Ya. Sampai membandingkannya dengan unta merah. Tidak ada apa-apanya dengan harga unta merah. Karena unta merah itu kendaraan yang paling mahal, paling terbaik yang dimiliki oleh para saudagar gitu. Itu tidak ada apa-apanya. Nah, hikmahnya juga dari Hilful Fudul itu adalah seharusnya seorang muslim itu menjadi pemeran utama dalam kegiatan positif. Jangan menjadi salah seorang yang ikutnya itu setelahnya. Jadi di masyarakat itu harus yang lebih dulu memerankan kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu Hilful Fudul di usia Rasulullah SAW 19 sampai 20 tahun. Insya Allah pekan depan di usia Rasulullah SAW selanjutnya yang sudah mulai Rasulullah itu dikirim untuk berdagang, memperdagangkan ke Syam, dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, maka ada yang menambahkan atau ada yang bertanya boleh. Ini udah seru di sini tapi keluarnya itu nggak kok kagok. Maka ibu-ibu memahat salahat. Masya Allah, Umi, apa namanya, terlena gitu ya dengan pemaparannya, Masya Allah. Apa inti mungkin ya di sini ada perang tadi ya, Fijar dan Hilful Fudul ya. Jadi kalau saya ini di buku Sirah Nabawiyah nih yang Syekh Safiur Rahman. Iya. Ya betul ya tadi yang jadi Rasulullah itu apa ya kayak oase di tengah kondisi yang Masya Allah gitu ya. Tadi sampai mengungkapkan bahwa sesungguhnya aku telah yang tadi itu ya, yang unta merah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya dibandingkan tadi melihat kondisi kaum apa yang ya tadi ya kondisi kabilah Quraisy yang tadi ya yang itu yang ada perjanjian dua apa namanya dua kabilah yang dizolimi, kemudian mereka mengadakan perjanjian itu. Jadi sakingku apa ya mungkin lebih ke apa ya melihat apa ada perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ya seperti itu ya, tapi Masya Allah gitu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tadi ya unta merah gitu.
Itu dan ya yang mungkin paling apa harta yang termahal gitu seperti itu. Ya, Mangga sedih ini lebih ke mangga tadinya yang Masya lain, Allah gitu. Mm-mm. kalau mau menambahkan. Mangga yang lainnya boleh menambahkan teteh-teteh. Ya, jadi ini itu adalah cikal bakal Rasulullah SAW, eh, optimis gitu ya. Cikal bakal dari Rasulullah SAW merasa, oh ini ada sebuah kebaikan. Makanya di dalam kitab-kitab itu ditulis ya bahwa hilful fudul ba'wasis di padang pasir jahiliyah, yang menjadi bukti bahwa kebobrokan dalam sebuah sistem tidak berarti di sana sama sekali tidak ada nilai-nilai moralitas. Maka dulu terkenal dengan komunitas jahiliyah yang tidak beradab dan penduduknya menyembah berhala, praktek tadi riba, zina, dan ketidakadilan, kezoliman. Ya, karena perkabilah itu kalaupun ada kesepakatan, kesepakatan itu adalah eh, baik terzolimi atau menzolimi gitu. Itu tidak istilahnya tidak dibatasi semuanya gitu ya, tentang pernikahan, tentang apa. Tapi ketika ada seperti ini gitu ya, oh bisa ya, saya itu ini Masya Allah gitu. Kebayang ya Rasulullah SAW, oh bisa ya, ada kabilah-kabilah itu semuanya mensepakati sebuah nilai-nilai moralitas yang di dalamnya diusul, disepakati tentang keadilan. Bahwa tidak ada pembelaan di tanah haram ini kepada orang yang terzalimi, baik orang yang terzalimi itu orang yang menzolimi, tidak ada pembelaan kepada orang yang menzolimi, dan dia wajib membela orang yang terzolimi, baik orang itu adalah dari seluruh kota Mekah atau pendatang. Jadi berlaku nilai keadilan itu dari dalam dan dari kepada orang luar. Enggak dibatasin. Kalau orang luar mah nggak apa-apa. Kalau orang dalam ini apa namanya pembelaan. Enggak begitu. Tapi hilful fudul itu berlaku kepada seluruh eh, yang bersepakat di situ gitu ya. Dan hukumnya berlaku kepada pendatang yang datang ke situ. Itu seperti itu. Kebayang lah ya gitu ya. Jadi saya itu kebayang lah Rasulullah pada saat itu bahagianya gitu ya. Bahagianya. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa itu adalah Rasulullah itu belum bisa kebeli unta merah gitu ya. Jadi nggak kebayang nggak bahwa ningali unta merah itu wow gitu ya. Dan Rasulullah sampai unta merah itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan isi perjanjian hilful fudul ini. Gitu. Dan ketika ada prakteknya dari pengaruh hilful fudul itu, dan dibuktikan dengan pedagang yang dari Yaman yang dizolimi oleh orang Bani Kinanah yang sok dibeli kok aku udah dibeli dagangannya dibawa nantilah bayarnya tapi tidak dibayar-bayar padahal dia pendatang sampai datang ke sana datang kemari nggak ada yang tahu gitu nggak ada yang ngebela akhirnya dia datang ke kudu gunung Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja disitulah orang-orang pada keluar bahwa siapa cari orangnya langsung disuruh dibayar gitu. Dan itulah yang Rasulullah ketika prakteknya itu Masya Allah senang sekali gitu ya akhirnya ada satu bagian di masyarakat jahiliyah ini tentang sesuatu yang besar karena perdagangan itu sesuatu yang besar ada kesepakatan gitu itu luar biasa gitu jadi moral yang luar biasa gitu. Ya Masya Allah mangga ada yang menambahkan atau didiskusikan.
Umi, kalau perang Fijar itu 4 tahun tuh selama Muharram aja atau terus-terus harus gimana itu atau selama berdagang itu masa berdagang. Selama masa berdagang. Jadi Jadi pasar Ukaz kalau itu, sekarang mah mungkin tawuran gitu, Umi. iya begitulah. Tapi tawurannya ini mah per kelompok besar gitu ya. Hmm. Perang disebutnya, bukan tawuran, perang ya. Karena Rasulullah itu mulungan ini ya, ngambil-ngambil panah Niteli kali ya. abu-abu. Ya, ya, Niteli apa? Kayak mut Niteli. deui, perang deui ya. Enggak. Jadinya Hmm. tuh kan mereka bertemu lagi. Pas Iya. bertemu lagi dengan musuh Jadi tawurannya, setelah lewat ingat Muharram ya, mah tidak perang. lewat itu gitu ya. Setelah lewat itu gitu mereka itu. Setelah lewat tahun, setiap pasar Ukaz dibuka. Kan Kayak pasar mut Ukaz, deuinya. pasar Ukaz itu dibuka. Pasar Ukaz itu adalah pasar terbesar di seluruh Jazirah Arab, yang dimana yang dagangnya itu tadi seluruh barang-barang dari berbagai negara itu didagangkan di situ gitu. Dan orang-orang itu pamer negara juga gitu. Kalau kita mah pameran, misalkan pameran tingkat Asia Sekarang gitu ya, masih atau ada enggak Umi kayak pasar Ukat atau enggak ada. Terus Rasulullah setelah datangnya Islam, pasar itu dibuat di Madinah, di Mekah, itu sesuai tempat dengan berkumpulnya pasar ya? Islami. Iya, pasar Islami. Ya makanya ada doa masuk pasar gitu ya. Karena di situ di mana dibuat peraturan tentang pasar. Tidak boleh menipu man ghassana laisa minna. Barang siapa menipu bukan dari umatku, dan dilarang di situ itu siir-siir memuji satu dengan yang lain itu saling menjatuhkan gitu ya. Kan seperti itu ya terjadi di situ. Di situ juga ada jual beli barang-barang negara terbaik di negara-negaranya, itu seperti itu. Ini terjadi eh, apa kakek leluhur Rasulullah SAW gitu ya, itu adalah karena pedagang ya, aslinya pedagang gitu. Aslinya pedagang seperti gini ya. eh nanti di ini kan. Leluhur Rasulullah SAW itu adalah ahli dagang. Nah, seperti kan kakeknya Rasulullah itu ya, di ilafi Quraisyin ilafihim rihlata, sampai turunnya ayat itu kan, rihlata syita iwasayid, dia berdagang. Kalau musim panas dagangnya ke Syam, ke atas. Kalau musim dingin dagangnya ke bawah, ke Yaman. Dan pusat perdagangan itu ditentukan oleh Mekah, oleh Mekah. Di Mekah itu, kenapa di Mekah? Karena Mekah ini sebagai jalur perdagangan antara Romawi, Parsi gitu ya. Itu adalah ditentukan oleh Mekah gitu ya. Makanya banyak ya Abdul Muthalib itu ya seperti di sini. Hasim bin Abdul Manaf itu adalah saudagar besar penentu jalur perdagangan Syam, Mekah, Yaman. Itu adalah Hashim bin Abdul Manaf, yaitu kakek kedua Rasulullah SAW ya, Hasim ya, itu kan Abdullah Abdul Muthalib ya. Hashim bin Abdul Manaf. Terus Abdul Muthalib itu adalah pedagang besar Mekah. Dia juga peternak unta dan kambing. Kalau kita mah ya saudagar besar itu pengusaha, gitu. Terus Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayahnya Rasulullah SAW gitu ya, itu pedagang regional karena dia baru memulai berdagang gitu ya. Ini yang meninggal di Madinah saat kembali dari perjalanan bisnis dari Syam menuju Mekah. Tapi beliau adalah masih pedagang regional, belum pedagang yang besar seperti
saudagar Kalau lihat, besar, ekspor bilangin Umi lagi impor belajar ya, ke Ayas. seperti itu ya. Ya, Hmm. ya Umi, gitu ya. Hmm. Itu Abdullah ya. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW, itu adalah kreditur besar Quraisy. Dan ini kreditur besar Quraisy, Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah ini yang ikut kebayang kreditur besar Quraisy. Jadi punya bank, kalau kita namanya ribawi, mau dagang mau apa, itu adalah ke Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi banyak ya yang para pengusaha juga, dia juga terlibat di dalam hal-hal yang ribawi. Itu seperti itu. Terus Abu Thalib bin Abdul Muthalib, nah ini adalah pedagang regional yang kecil, nah ini adalah yang pedagang kecil ya, kalau Abu Thalib itu, gitu ya. Tapi dia juga adalah termasuk pedagang, gitu seperti itu. Paman Rasulullah SAW. Nah ini, ya. Jadi inilah leluhur Rasulullah itu adalah sebagai pedagang. Maka adalah di bukunya karangan Syafi'i Antonio, bagaimana Rasulullah SAW berdagang di situ. Ya. Mangga ada yang mau menyampaikan? Mangga Neng Tira, udah sono dengar suaranya. Assalamualaikum Umi. Iya, Sono. Assalamualaikum wabarakatuh. Sono menunggu kopdar. Iya, Umi tadi saya Insya Allah baru, bulan depan ya. iya Ada insya Idul Allah, Adha. nggak apa-apa. Insya Allah. Pada saat semua udah lapang. Tadi Masya baru Allah. membayangkan ketika Umi bilang terbayangnya kondisi Rasulullah saat itu yang sangat bahagia gitu dengan peristiwa Hilful Fudul itu. Ini kalau saya baca di sini tuh dikatakan bahwa para peneliti Jazirah Arab itu uh, menyebutkan bahwa dengan posisi Mekah sebagai pusat jazirah dari sisi kebudayaan, politik, perdagangan seperti itu ya. Jadi uh, mereka mengatakan bahwa latar belakangan perjanjian ini adalah kekacauan yang terjadi di Mekah dan sekitarnya akibat kondisi yang rusak dan tidak adanya keyakinan, kebutuhan terhadap suasana yang aman, terutama setelah terjadinya perang Fijar selama bertahun-tahun gitu ya, dan kebutuhan akan adanya penghormatan terhadap orang-orang asing yang datang ke Mekah seperti para pedagang dan pekerja. Tapi kemudian lanjutan di bawah itu judulnya adalah kegelisahan misterius gitu ya. Jadi sampaikan bahwa Rasulullah itu mendapati dalam dirinya kegelisahan yang misterius. Beliau tidak mengetahui dari mana asalnya dan sampai kapan akan berakhir. Mungkin yang tadi kata Umi itu ya, melihat kondisi ya Allah gitu kacau balau. Kemudian orang teh saling menumpahkan darah gitu. Jadi sampai dikatakan tidak pernah terpikir sesaat pun oleh beliau bahwa kan tadi ya ini beliau juga bingung, gelisah, tidak tahu dari mana asalnya, kapan akan berakhir, dan tidak pernah terpikir sedikit pun oleh beliau bahwa Al-Quran itu Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepada beliau dengan memberinya risalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu, Alkitab itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi yang kata Umi tadi ya, Masya Allah, kayaknya bahagia banget. Dan kalau buat saya jadi apa ya, maksudnya itu menjadi sebuah ini juga ya, penyemangat bahwa ketika kita Nggak kadang nyangka ngerasa, kali ya. nggak terus gini, kita kadang ngerasa kan juga agak putus dalam tanda petik ya, maksudnya gini. Kayak misalnya menghadapi apatisme masyarakat, ya gitu ya. Terus, aduh kayaknya tuh panjang perjalanan gitu untuk apa melakukan sebuah islah atau perbaikan gitu. Tapi dari pelajaran itu bahwa ya Allah berkuasa memunculkan cahaya itu di tengah-tengah gelombang kerusakan yang ya tadi itu udah gelisah dan nggak tahu kapan akan berakhir, tapi ternyata ada kata Om tadi apa, ada tonggak ya, ada momentum gitu ya, kemudian ada pencerahan dari sebuah peristiwa yang kemudian itu menjadi penyemangat gitu ya, bahwa insya Allah gitu selalu ada jalan yang Allah uh, munculkan gitu ya di tengah-tengah tadi kegelapan jahiliyah yang menyelimuti untuk kemudian masyarakat itu terbawa pada sebuah
apa kebaikan, karena Kebaikan sebetulnya ya. Allah menitipkan dalam hati-hati hamba-hambanya manusia itu, Kita secara fitrah kebaikan. manusia tuh mengenal ya nilai kebaikan itu Iya, ya, Mi, gitu. iya, Walaupun mereka kayak gitu, tapi ketika tadi ada yang membacakan syair dizolimi itu, kemudian kok terpanggil gitu. Masya Allah, iya, jadi menyemangati gitu, Mi. iya, Maksudnya kita iya, juga merasakan di situ iya. sekarang ya. Kadang kan ada yang bilang tuh kabur aja deh gitu. Kayaknya negara ini udah Mm-mm, begini begitulah misalnya ya. mm-mm. Jadi Masya Allah Makanya gitu. jangan putus asa gitu ya. Dan itu, Masya Allah. Jadi saya itu tadi sore itu baca. Jadi kebayang bahagianya Rasulullah SAW sampai Betul, Masya pada Allah. ditulis itu adalah oase di tengah padang pasir gitu. Dan sampai ketika Masya Allah kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW itu ya betapa indahnya gitu Rasulullah mengekspresikan kata-katanya bagaimana bahwa ini tuh adalah perjanjian ini lebih baik daripada unta merah gitu, Iya, Masya Allah. lebih baik dari sampai Rasulullah itu karena merasa bahagia senangnya gitu ya, bahagia senangnya ada harapan di tengah kejahiliahan yang seperti ini gitu ya. Masya Itu Allah berarti Allah gitu. akan Jadi memberikan tanda-tanda itu terus ya, Umi ya. Maksudnya di iya, sepanjang perjalanan para peniti jalan makanya dakwah ya. Maksudnya iya, akan iya. ada gitu. Jadi sebetulnya eh, ilmu atau nur atau istilahnya petunjuk itu selalu ada di sekeliling kita setiap waktu. Tapi adakah kita itu tersambung, terkoneksi dengannya atau tidak? Gitu kan. Bisa jadi godaan setan, egoisme, manusia semuanya melingkupi sehingga tidak terkoneksi dengan cahaya itu. Tadi ya, Dan Rasulullah SAW itu gitu ya, ketika melihat kejahiliahan, membantu pamannya gitu, sambil ini perang apa sih gitu. Rasulullah itu tidak terlibat perang karena masih usia 14-15 tahun gitu ya. Sampai usia 19 tahun. Dalam sirah itu 19-20 tahun gitu ya usianya. Itu setiap peperangan Rasulullah itu mungkin sampai saya itu kebayang ya. Dulu aku ikut perang kata Rasulullah gitu ya. Dan aku terlibat memunguti panah-panah itu gitu ya. Rasulullah diajarkan oleh Allah cara berperang. Tapi Rasulullah melihat di situ melihat ini teh perang apa? Tujuannya apa? Kenapa harus berperang? Itu sebuah pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa pelajaran Rasulullah itu di usia 12 sampai 25 tahun itu adalah tentang keberanian, moralitas gitu ya. Kalau di 8 sampai 12 tahun itu adalah rasa empati, tanggung jawab gitu ya. Di sini beda lagi, Rasulullah itu adalah betul-betul nilai-nilai keberanian itu harus masuk ke dalam lingkupnya gitu ya. Bukan ngeliatin perang, tapi ikut terlibat di dalamnya walaupun sebagai pemungut apa panah-panah. Dan Rasulullah mengartikan ini tuh perang apa? Kenapa gitu. Seperti itulah gitu. Bagaimana cara berperang semuanya diajarkan oleh Allah. Makanya makanya disebut 0 sampai 40 tahun itu adalah masa persiapan kenabian untuk sesuatu yang besar gitu ya. Yang dijalankan oleh Rasulullah di fase Mekah, di fase Madinah. Ini seperti itu. Dan dari situlah Rasulullah melihat oase yang luar biasa. Sama-sama melihat hilful fudul itu. Sampai saya baca lagi. Apa hikmah hilful fudul itu? Ya Allah, semuanya merujuk kepada sebuah tatanan keadilan yang cikal bakalnya yang mulai dibentuk. Istilahnya benihnya itu mulai ditanam gitu. Seperti itu. Gitu. Karena i'dilu wa aqrabul taqwa. Keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Jadi kalau manusia untuk udah mulai memperjuangkan keadilan, maka di situ keamanan, ketentraman, ya di dalam lingkungannya itu akan terbentuk dengan sendirinya, otomatis karena itu adalah sesuai dengan Al-Quran. I'dilu wa aqrabul taqwa. Keadilan itu adalah mendekatkan diri kepada ketakwaan.
Itu seperti itu. Ya, jadi indah sekali sebetulnya di setiap perjalanan sirah Rasulullah SAW itu, gitu ya. Itu ya, alam semua. Ya, nggak ada lagi. Itu di chat ada pertanyaan ya, Teh Pipin Oh, tadi. ada. Nah, lihat. Oh, Safar Jakarta ya. Oh ya. Di Mekah menjadi negara termaju pada saat itu. Jadi Mekah itu adalah seringkali disebut negara yang tidak terprovokasi dengan pengaruh Parsi dan Romawi. Kenapa? Gitu ya. Karena intinya Mekah itu wilayah yang tidak ada nilai jualnya. Itu adalah sebagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya ya, yang akan lahir di situ nabi yang terakhir, gitu ya. Nah itu ya seperti itu. Jadi kenapa ada di Jazirah Arab Rasulullah itu? Karena tidak begitu, tidak pengaruh karena Yaman itu berada dalam pengaruh Romawi setelah peristiwa Zunuwas itu ya, peristiwa yang jadi Aryab dan menguasai Yaman ya, yang itu ya Zunuwas, tahu kan ya, gitu. Terus sebentar ya, dan itu ya terjadi seperti itu. Dan tiba-tiba Parsi kan, ini dilihat di peta yang tadi di-share sama Umi ya. Di situ kan atasnya Parsi, yang Syam itu ada dalam dua pengaruh, yaitu sebagiannya pengaruh Parsi. Parsi itu di sebelah kanannya lagi. Parsi itu di sebelah kanannya lagi. Parsi itu adalah Irak, Iran ya. Itu adalah Parsi. Nih ya, Irak, Iran itu adalah Parsi. Dan Romawi di sebelah kirinya. Romawi itu di sebelah kiri. Dari Laut Tengah, nanti ke sana di atas Mesir, ke sebelah sananya lagi, itu adalah Romawi. Gitu ya. Romawi, Turki, Konstantinopel, itu di situ. Konstantinopel di situ. Dan sampai ke Ethiopia, Yaman, nanti Yaman itu semua berada dalam pengaruh kekuasaan wilayah Romawi. Habasyah gitu ya. Habasyah atau Ethiopia ya, Habasyah itu adalah dalam pengaruh Romawi, di bawah kendali Romawi. Irak itu adalah Irak, Iran itu Parsi, itu adalah menguasai sebagian Syam. Ya. Sebagian Syam itu dikuasai oleh Romawi, sebagian lagi dikuasai oleh Parsi. Dan perdagangan ke Yaman itu ya. Ke Yaman itu semua harga-harga itu ditentukan di Ukaz. Sebagian itu di Ukaz. Ada pasar-pasar di wilayahnya, ada pasar. Tapi Ukaz itu adalah pasar yang bergengsi, pasar internasional. Yang penentu harganya itu, yang ahli dagangnya itu adalah orang-orang Quraisy. Tadi ya, Abdullah bin Manaf itu adalah kakek Rasulullah SAW yang dia menyambungkan perdagangan di wilayah atas dan di wilayah bawah, di wilayah Syam dan di wilayah Yaman, ditentukan di situ gitu. Makanya banyak pengusaha-pengusaha di situ gitu. Itu. Jadi kalau dari Parsi ke Romawi ya, ke wilayah kekuasaan Romawi itu ditentukannya di Mekah gitu. Jadi pusat, kalau kita mah ya bukan kota modern, pusat perdagangan ditentukan di situ. Negaranya sih nggak maju gitu. Karena tidak dilirik oleh Parsi dan Romawi, itu tidak dilirik, tetapi diperhitungkan di dalam masalah perdagangan. Makanya kenapa Abraha itu ketika menyerang Ka'bah, dia tidak membantai orang-orangnya, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Abraha tahu
bahwa penentu perdagangan yang ahli di perdagangan itu adalah kakeknya Rasulullah, orang-orang yang mahir. Tidak mungkinlah itu gitu, karena nanti akan penguasaan ekonomi eh, apa namanya dunia itu nanti akan di bawah Abraha gitu. Karena Abraha itu kan langsung kita tahu ya, Abraha itu langsung ingin hubungannya nggak mau ke Habasyah, tapi ingin langsung ke pusatnya yaitu ke Romawi gitu ya. Maka ketika dia nanti menguasai Ka'bah gitu ya, menguasai pusat perdagangan di situ dan orang-orangnya bisa dipegang oleh Abraha, itu seolah-olah Romawi itu menjadi pemimpin dunia dari Parsi. Kan negara adidaya itu Parsi dan Romawi. Gitu. Seperti itu. Kayak gitu. Gitu. Jadi penentu perdagangan antara Parsi dan Romawi. Itu sebagiannya. Ya, Allah alam. Ya, mangga ada yang dapat ilmunya lagi, mangga disampaikan di sini. Ya, Gitu ya. mangga yang lainnya. Kalau tidak ada lagi, mangga disudahi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi intinya dari perjalanan Rasulullah SAW di usia 12 sampai 25 tahun itu adalah pertama perdagangan ke Syam dengan pamannya gitu. Terus bagaimana Rasulullah SAW juga terhindar dari sesuatu yang buruk ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang buruk gitu dilindungi oleh Allah gitu. Terus ada perang pijar dan ada hilful fudul. Dan nanti insya Allah akan depan dibahas lagi bagaimana Rasulullah berdagang lagi ke negeri Syam gitu ya, yang betul-betul berdagang yang sampai ke negeri Syam untuk berdagang Rasulullah itu dengan membawa perdagangan Khadijah radhiyallahu anha gitu ya, seperti itu. Ya, Ya, mantap. Masya Allah, Umi. Menarik ya, mungkin nanti ke depannya kita akan berbicara lebih lanjut lagi tentang pertemuan dengan Siti Khadijah mungkin ya, Insya Allah. Iya, Masya Allah itu Ada pertemuan yang indah lagi, itu. ya, ada lagi nih teteh Khawati Villa, mangga. Kalau tidak ada, ditutup saja, Mi, Masya Allah. Ya, tutup aja kalau tidak ada. Ya, Alhamdulillah. Sedang menikmati. Iya ya, Uni ya, Masya Allah. Uni, ya kita juga betul ya tadi memang kalau saya pribadi terlena gitu ya, Umi menjelaskan teh, oh ya ini gini gini gini, asa jadi Masya Allah lah pokoknya mah bertambah ilmu ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Tambah kecintaan pada Rasul ya. Ini baiknya Ya. untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Boleh dibaca hadisnya ini yang dibaca terus berulang-ulang sampai Masya Allah kita kebayangkan yang hadisnya tentang Rasulullah bersabda, sungguh aku mengikuti sebuah sumpah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an dari sebuah perjanjian yang lebih aku cintai daripada aku memiliki unta merah. Humruniam. Senang pisannya. Dan seandainya aku diundang untuk mendatangi perjanjian seperti itu, ya, ketika aku telah mengenal Islam, maka sungguh aku akan memenuhi undangan tersebut. Jadi kalau udah ada Islam, untuk mendatangi perjanjian yang seperti itu ketika aku telah mengenal Islam, maka sungguh aku akan memenuhi undangan tersebut. Gitu. Jadi saking senangnya sampai terbawa terus oleh Rasulullah SAW. Itu adalah karena itu adalah tadinya benih gitu ya, benih keadilan tuh seperti itu gitu. Jadi baca lagi itu sampai betul-betul kalau ketika baca hadis itu
Ini sampai betul-betul terasa ketika masa Rasulullah bahagia, kita membaca hadisnya itu biasa aja gitu ya. Gitu. Padahal Rasulullah itu sampai menggambarkannya, lebih aku cintai daripada aku memiliki unta merah. Gitu. Padahal bagi semua orang yang belum memiliki uang untuk bisa membeli itu adalah sebuah harapan yang sangat besar. Tapi bagi Rasulullah, ya tidak ada apa-apanya itu teh gitu. Jadi, oh ya Allah, Rasulullah, ya Allah, Rasulullah tuh bahagia banget gitu ya, gitu ya, mungkin itu ya. Mungkin Jadi sama baca, Rasulullah nggak kebayang ya. Ternyata bibit-bibit kebaikan itu ada. Jadi aduh, iya. Masya Allah gitu. Jadi Seperti PR-nya apa? itu aja ya, Rizki. iya. Umi itu PR-nya maksudnya apa ya Mi yang penutupnya itu yang seandainya pada masa Islam aku diminta melakukannya maka akan aku penuhi. Maksudnya ya. gimana tuh Mi? Apalagi Jadi zaman Islam gitu ya. di dalam Islam kalau ada yang mau dan seandainya aku diundang untuk mendatangi perjanjian yang seperti itu, ketika aku telah mengenal Islam, maka aku akan memenuhi undangan tersebut. Artinya tidak arogan bahwa maksudnya aku kan lebih baik atau gimana sih maksudnya Mi? Jadi kalau pada masa Islam Dulu kan mungkin aja gitu ya. artinya Dulu aja yang Kalau dalam diminta Islam tuh ada, yang kalau dalam Islam ada di masyarakat seperti itu gitu ya. Aku pun akan datang dan diundang, aku akan datang gitu. artinya Karena yang saking menginisiasi bahagianya orang gitu. lain gitu loh Mi. Di Iya, inisiasi orang iya, lain pun kita akan ikut hadir gitu ya. iya, Karena iya, itu kebaikan. iya, seperti itu. Artinya kan makanya disupport. kebaikan itu jadi tadi ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Selama itu adalah perjanjian kebaikan gitu. Ide dari orang lain pun kita setuju, Ya, akan didukung, didukung gitu. akan dihadir, Itu ya, seperti itu. mendukung, menghadiri. Ya, Jangan harus dari kita Iya. aja ya. Orang Iya. lain bagus kita dukung. Iya, seperti itulah gitu. Makanya tidak boleh merasa kita lebih baik itu ya. Itulah jadi saya baca ini tadi berulang-ulang. Masya Allah. Kebayang senyum Rasulullah, bahagianya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, kebayang nggak? Pemimpin kabilah itu tidak ada yang muda. Orang-orang tua. Dan Rasulullah itu adalah salah satu pemuda. Pemuda yang gagah, ganteng. Satu-satunya ya. Masya Allah, satu-satunya. Bisa mendengarkan. Dan itu adalah sebuah oase. Sesuatu nilai yang Rasulullah pun inginkan. Oh ini yang terbaik teh ini gitu ya. Selama ini kerjasama teh nggak ngerti naon sih itu teh gitu ya. Makanya dalam surat Ad-Duha itu kan seperti itu ketika Allah berikan petunjuk gitu. Itu seperti itu. Ketika ada kesesatan-kesesatan, Allah perlihatkan petunjuk demi petunjuk. Bukan Rasulullah yang sesat, maaf. Ketika kesesatan sistem yang ada gitu, Rasulullah bagaimana untuk memperbaikinya, Allah bukakan satu-satu, dan baru setelah Gua Hiro itu Allah berikan nih undang-undangnya ini sebagai dustuna, sebagai way of life-nya ini, yaitu Al-Quran. Gitu ya. Makanya ketika Rasulullah bersikap, kalau baca hadis, ketika Rasulullah bahagia, ketika Rasulullah bersedih, diharapkan di sirah ini ruh kita itu harus masuk di dalamnya. Bagaimana Rasulullah bersedih, bagaimana Rasulullah bahagia. Itu seperti itu. Insya Allah nanti akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin. Allah a'lam. Maka ditutup kepada host. Umi ini sebentar Mi, ada satu lagi pertanyaan dari Teh Pipin. Apakah termasuk dalam pemerintahan zaman ini, Umi? Iya, bisa jadi. Karena berlaku sepanjang zaman. Ya. Kebaikan Apa yang itu kita ide ada baik. Rasulullah kita cintai juga ya. Iya, ide baik itu dari siapa saja. Kita dukung. Yang Rasulullah nggak suka, kita juga harus nggak suka gitu. Iya, jelas pasti. Ittiba'u Rasul. Itu namanya juga ittiba, mengikuti. Pasti Rasulullah itu. Insya Allah itulah ya. Selamat bermimpi bahagianya Rasulullah SAW
ketika menyebutkan hadis ini. Menyebutkan hadis ini. Bahagianya Rasulullah ketika hilful fudul ini bisa terlaksana. Doain ya Umi bisa memiliki rasa cinta itu dan Amin. terharu seperti Umi Sekarang terharu. lagi dikeroyok, Insya Kak. Allah pasti. Lagi Salah dilatih saling ya. mendoakan ya. Pasti bisa. Tujuh silih emutan. Iya. Nah, itu. Alhamdulillah. Iya. Ya kalau di buku Hifdul Fudul ini di halaman 69 ya, yang tadi